Selanjutnya, garis-garis istimewa dalam segitiga yang pertama yaitu garis sumbu. Jadi, garis sumbu itu adalah segmen garis yang melewati titik tengah dari suatu sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Dengan kata lain, garis sumbu itu membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan membentuk sudut 90 derajat terhadap sisi itu. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa segitiga ABC itu memiliki 3 garis sumbu. Yang pertama ada sumbu AB. Nah, garis ini itu tegak lurus terhadap sisi AB dan melalui titik tengahnya. Terus yang kedua ada sumbu BC. Garis ini itu juga tegak lurus terhadap sisi BC dan juga melalui titik tengahnya sisi BC. Terus yang ketiga ada sumbu AC. Sama seperti dua lainnya, garis ini itu tegak lurus terhadap sisi AC dan melalui titik tengahnya. Nah, di sini ada sifat-sifat garis sumbu, yaitu ada 2. Yang pertama, ketiga garis sumbu dalam sebuah segitiga itu selalu bertemu di satu titik. Artinya jika kita gambar garis sumbu dari ketiga sisi segitiga, maka semua garis itu akan berpotongan di satu titik yang sama. Titik ini itu bersifat unik dan selalu ada, tidak peduli bentuk segitiganya seperti apa. Terus yang kedua, itu titik perpotongan ketiga garis sumbu merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Jadi titik tempat bertemunya ketiga garis sumbu ini itu adalah pusat lingkaran luar segitiga yang bisa menyinggung ketiga titik sudut segitiga. Nah, dari titik pusat ini kita bisa menggambar lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga ABC. Kalau kita lihat pada gambar ini, terlihat segitiga ABC lalu ditarik garis-garis sumbu dari sisi-sisinya dan ketiganya itu bertemu di satu titik. Nah, titik ini menjadi pusat lingkaran yang mengelilingi segitiga tersebut. Lingkaran itu disebut sebagai lingkaran luar segitiga karena lingkarannya berada di luar segitiga. Untuk selanjutnya yaitu pembuktian garis sumbu. Konstruksi garis sumbu G dan H yang masing-masing adalah garis sumbu AB dan AC. Misal G dan H berpotongan di titik O. Karena G bisektor AB, maka OA kongruen OB. Karena H bisektor AC, maka OA kongruen OC. Diperoleh OB kongruen OC. Akibatnya titik O berada pada garis sumbu atau perpendikular bisektor dari segmen BC sehingga ketiga garis sumbu suatu segitiga berpotongan tepat di satu titik atau kongruen. Selanjutnya, garis istimewa dalam segitiga yang kedua yaitu garis tinggi. Nah, jadi garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke sisi di depannya dengan arah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap sisi tersebut. Contohnya kita bisa lihat pada gambar ini. Di situ ada segitiga ABC. Lalu dari masing-masing titik sudut itu ditarik garis lurus ke sisi di depannya. Nah, di situ dari titik A ditarik garis ke sisi BC dan memotongnya di titik D secara tegak lurus. Lalu dari titik B ditarik garis ke sisi AC memotong titik F secara tegak lurus. Terus dan dari titik C ditarik garis ke sisi AB lalu memotong di titik E secara tegak lurus. Nah, jadi garis-garis AD, BE, dan CF itulah yang disebut sebagai garis tinggi dalam segitiga. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari garis tinggi. Nah, di sini ada 2 sifat dari garis tinggi. Yang pertama yaitu ketiga garis tinggi dalam segitiga itu akan selalu bertemu di satu titik, dan titik pertemuan ini itu disebut dengan ortosenter. Jadi ortosenter itu adalah titik khusus di dalam atau kadang di luar segitiga, tergantung bentuk segitiganya, di mana semua garis tinggi dari ketiga sudut bertemu. Terus yang kedua, jika
Jika kita tarik satu garis tinggi, maka ia akan membentuk sudut siku-siku dengan sisi yang dipotongnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, garis DC adalah garis tinggi dari titik sudut C ke sisi AB. Maka sudut BDC dan sudut CDA adalah sudut siku-siku, yaitu sebesar 90 derajat. Ini membuktikan bahwa garis DC itu memang merupakan garis tinggi. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa garis tinggi itu bukan hanya sekedar garis yang tampak tegak lurus, tapi juga punya peran penting dalam membentuk titik ortosenter itu tadi, yang menjadi pusat pertemuan semua garis tinggi dalam segitiga. Selanjutnya yaitu pembuktian garis tinggi. Perhatikan segitiga ABC di samping dan buktikan bahwa ketiga garis tinggi dalam segitiga ABC tersebut melalui satu titik. Bukti: perhatikan segitiga ABC pada gambar di samping melalui titik A, B, dan C ditarik garis-garis yang masing-masing sejajar dengan sisi di hadapan titik sudut itu. Apabila garis-garis itu berpotongan di D, E, dan F, maka garis DE sejajar garis CB, garis CEF sejajar garis AC, garis DF sejajar garis AB. Perhatikan segi 4 ABFC, garis AB sejajar garis CF, garis AC sejajar garis BF, maka ABFC adalah jajar genjang. Selanjutnya AB sama dengan CF, analog untuk segi 4 ABCD dan segi 4 ACBF, sehingga diperoleh AB sama dengan CD dan AB sama dengan CF, EC sama dengan FA sama dengan DB, maka C tegak lurus garis DF analog A tegak lurus garis DE, B tegak lurus garis EF. Berdasarkan sifat di atas, maka didapat bahwa OD sama dengan AO, OE sama dengan BO, dan OF sama dengan CO. Karena O pada garis AKI, O pada garis BR, dan O pada garis CP, dan garis AKI, garis BR, dan garis CP adalah garis tinggi pada segitiga ABC, maka terbukti bahwa garis AKI, garis BR, dan garis CP melalui satu titik, yaitu titik O. Selanjutnya garis istimewa segitiga yang ketiga, yaitu garis berat. Jadi garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke titik tengah sisi yang ada di depannya. Jadi dia itu membagi sisi tersebut jadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, kita punya segitiga ABC, terus kita tarik 3 buah garis dari setiap titik sudut. Misal dari titik A ke titik tengah BC yaitu D, terus di situ dari titik B ke titik tengah AC yaitu titik E, dan dari titik C ke titik tengah AB yaitu F. Jadi semua garis ini itu disebut garis berat karena masing-masing ditarik dari sudut ke tengah-tengah sisi di depannya. Kita juga bisa lihat tanda garis di tengah-tengah sisi itu yang artinya panjangnya sama, jadi benar-benar titik tengah. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat garis berat. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ketika garis berat bertemu di satu titik. Terus yang kedua, berpotongan ketika garis berat itu merupakan titik barat segitiga AB. Terus yang ketiga, misalkan ketika garis berat atau garis AD, BE, dan CF itu berpotongan di titik G, maka berlaku AG per GD sama dengan BG per GE sama dengan CG per GF sama dengan 2/1.
Untuk selanjutnya yaitu pembuktian garis berat. Perhatikan segitiga ABC pada gambar berikut. Buktikanlah ketiga garis berat dalam segitiga ABC di atas melalui satu titik yang disebut titik berat segitiga. Bukti: perhatikan segitiga ABC di atas. AD dan BE adalah garis berat dalam segitiga ABC, maka BD sama dengan DC dan AF sama dengan BF. Misalkan AD dan BE berpotongan di P, akan dibuktikan bahwa CF juga akan melalui P. Perhatikan segitiga CED dan segitiga CAB. CE banding CA sama dengan CD banding CB sama dengan 2:1, atau segitiga EDC dan segitiga ABC sebangun. Akibatnya AB tegak lurus ED dan ED banding AB sama dengan CE banding CA sama dengan 1:2. Sudut DEP sama dengan sudut ABP, atau dalam berseberangan sudut EPD dan sudut APB, atau bertolak belakang. Jadi segitiga EPD sebangun dengan segitiga APB. Selanjutnya, misal CF adalah garis berat yang melalui C dan memotong EB di P pangkat 1, maka dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa EP pangkat 1 banding P pangkat 1B sama dengan 1:2. Dengan demikian diperoleh EP sama dengan 1/3, EB dan EP pangkat 1 sama dengan 1/3 EB, atau EP sama dengan EP pangkat 1. Jadi terbukti bahwa CF adalah garis berat yang memotong EB di P. Selanjutnya garis istimewa segitiga yang keempat yaitu garis bagi. Jadi garis bagi ini adalah segmen garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan fungsinya adalah untuk membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, garis-garis yang ditarik dari tiap sudut menuju sisi seberangnya itu menunjukkan garis bagi. Bisa diperhatikan juga sudut-sudut yang di sebelah yang ditarik dengan simbol yang sama, itu tandanya dua sudut kecil itu besarnya sama. Jadi intinya garis bagi itu membelah sudut menjadi dua bagian yang kongruen atau sama besar, dan kita bisa lihat pembuktiannya dari tanda-tanda sudut di gambar ini. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat garis bagi. Nah, di sini itu ada 3 sifat garis bagi. Yang pertama, ketika garis bagi itu bertemu di satu titik. Yang kedua, pertemuan ketiga garis bagi itu merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Dan yang ketiga, lingkaran dalam segitiga itu adalah lingkaran yang menyinggung bagian dalam ketiga sisi segitiga. Ketika garis berat itu bertemu di satu titik. Nah, kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, bisa kita lihat ketika garis bagi dari setiap sudut itu ketemu di satu titik, dan dari titik itu dibuat lingkaran yang menyentuh ketiga sisi segitiga tapi dari dalam. Jadi garis bagi itu nggak cuma buat membagi sudut jadi dua sama besar, tapi juga penting karena bisa membantu kita untuk menemukan titik pusat lingkaran dari dalam segitiga. Untuk selanjutnya yaitu pembuktian garis bagi. Perhatikan segitiga ABC pada gambar berikut. Karena garis sisi AD adalah garis bagi dari sudut BAC, maka semua titik pada sisi AD letaknya sama jauh dari sisi AC dan sisi AB. Misalkan sisi AB dan sisi BE berpotongan di titik X, maka berarti X letaknya sama jauh dari sisi AC dan sisi AB, dan juga dari sisi BA dan sisi BC.
Jadi X letaknya sama jauh dari sisi CA dan sisi CB, yang berarti bahwa X terletak pada garis bagi dari sudut ACB atau sisi CX terletak pada garis bagi sudut ACB.